Sus. Ya, oke. Agenda hari ini memang kita sudah agendakan dari 2 minggu lalu. Kita sudah pernah konsul juga ke sini. Terus kemudian kita mengumpulkan data lebih lengkap lagi. Kemudian hari ini kita putuskan ke sini kembali untuk melengkapi beberapa data. Kemudian juga klien kami juga menyampaikan bukti-bukti baru karena memang masih ada beberapa kekurangan yang menurut kami dan juga tadi kita diskusikan memang harus kita kumpulkan lebih jelas lagi bukti-buktinya karena ada beberapa orang yang harus kita pertanyakan kebetulan ada di luar negeri, jadi kita meminta bantuan mereka untuk nantinya jadi saksi ya mungkin ya, jadi saksi terkait kerugian dari klien kami yang selama ini nama baiknya selalu ke bawah-bawah di dalam suatu perusahaan. Ya kami ingin meminta kepada mereka pertanggungjawaban dan juga untuk membersihkan nama baik klien kami. Jadi dalam waktu dekat kami akan memperjelas dan memperkuat juga bukti konstruksi hukumnya agar mungkin setelah tahun baru kita akan membuat laporan secara resmi karena tinggal beberapa data lagi yang kita harus lengkapi dan juga beberapa saksi yang tadi saya bilang ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri. Nah, kemudian ya intinya seperti itu. Jadi kita membuat laporan itu mungkin setelah tahun baru. Hari ini kita masih konsultasi sama rekan-rekan penyidik dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas saran dari pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kita menunggu setelah data kita lengkap. Mungkin Mas. Iya. Kalau kita bicara pencemaran nama baik itu sebetulnya sudah terjadi berkali-kali, cuma kan sampai saat ini memang kita nggak mau melakukan counter attack ke mereka. Jadinya sementara ini klien kami hanya menerima berbagai macam pencemaran tersebut. Makanya dalam waktu dekat kita melakukan suatu upaya untuk melakukan kejelasan dari hal ini yang jelas seperti yang tadi diterangkan oleh Bang Zendi bahwa klien kami itu amat sangat dirugikan dan klien kami itu sebetulnya sebagai korban. Jadi sudah sangat tepat kalau kita melakukan konsultasi meskipun berulang kali. Yang penting nanti di endingnya memang klien kami bersih namanya karena untuk usaha dan untuk melakukan aktivitas sampai dengan saat ini sangat amat mengganggu gitu. Untuk sementara seperti itu. Kerugian apa yang Mas Hamis alami, Mas? Kalau bicara kerugian kan kita ada material, ada imaterial. Jadi kalau Hamis sendiri di sini klien kami kalau untuk bicara kerugian dia pasti detail dan tidak akan dibicarakan di sini. Dia akan membicarakannya nanti di penyidik. Ya kalau ini sudah berlangsung. Cuma kalau kerugian adalah material maupun imaterial, itu aja. Mas Hamis mungkin selama ini seperti apa sih dengan adanya pencemaran nama baik ini? Ya, saya di sini saya rasa sebagai korban ya. Jadi saya cuma pengen cari keadilan aja. Awal mula ada pencemaran nama baik ini karena masalah apa? Sebetulnya gini, kalau kita bicara masalah pencemaran nama baik kan awal mulanya klien kami ini kan di-endorse oleh perusahaan ini. Ketika di-endorse di tahun 2002 ya, dan kita tidak tahu sepak terjang daripada perusahaan ini. Tadinya ya baik-baik saja, bagus gitu loh, tapi di akhir-akhir ini ternyata sudah tidak mau lagi untuk mempertanggungjawabkan jalannya roda perusahaan ini. Jadi akhirnya karena banyak seperti pihak-pihak yang lain itu tidak ada di tempat, hanya Hamis yang selama ini ada dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kiranya untuk kelangsungan perusahaan, tapi lama-kelamaan kan nggak bisa ditanggung oleh dia sendiri dan dia sendiri bukan direktur utama gitu. Makanya ya sebagai korban seperti yang dibilang.
oleh klien kami. Mas Hamis, begini ini udah berapa lama Mas terjadi? Sudah berapa lama? Mungkin dari berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Ya cukup lama ya, tapi sekarang kita udah riset dan udah bongkar lumayan banyak ya di bagian ini, jadi kita banyak belajar juga. Ya banyak yang saya juga baru belajar juga. Ternyata yang dekat sama kita tuh yang benar-benar yang ya Sih Pak. nantilah ya kalau sudah kita masuk LP. Artinya lebih mawas, lebih was-was lagi ya? Ya. Kalau secara materi ya, kemudian secara materi sendiri berapa? Nilai kerugian secara materi. Nanti ya. Banyak pekerjaan yang di cancel atau seperti apa? Dengan adanya ini. Ya, yang jelas saya berasa sebagai korban di sini ya, harus lurusin nama juga, reputasi, jadi kayak banyak yang saya juga baru belajar. Ternyata, oh itu gara-gara itu. Oke, sekarang sudah lagi ada bantuan dari tim, jadi ya mungkin ada jalan keluarnya. Masa jadi lebih hati-hati lagi nggak sih untuk menerima itu seperti apa tawaran kerja? Jadi lebih aware banget. Pastinya dong, pastinya. Cuman ya dan itu ada hubungan sama lingkungan ya. Jadi tujuan saya itu cuma hanya untuk bersihin lingkungan Indonesia aja. Tapi ternyata di belakang layar ada beda cerita, ada beda dalam. Jadi saya ya belajar dari saya. Bang, berarti bisa ditekankan sekali lagi Bang Hamis bukan dirinya ya? Terhadap Bang Sampai tersebut ya? Bukan saya bukan ya. Oke. Ada lagi? Dari keluarga sendiri merasa dirugikan. Udah. Oh iya, masalah itu, masalah yang selama ini sering naik ke media, yang selama ini selalu dituduhkan ke klien saya atau klien kami gitu kan, apa namanya, mengenai pertanggungjawaban keuangan terhadap karyawan dan termasuk masalah gaji karyawan. Dan sudah ada pernyataan atau statement secara resmi dari direktur utama bahwa itu bukan tanggung jawab klien kami, itu tanggung jawab daripada dirut, dan silakan itu dicek di medsos juga ada. Jadi kalau selama ini ada banyak pihak yang menyatakan Hamis harus bertanggung jawab terhadap gaji-gaji karyawan, itu adalah salah besar. Jadinya itu sudah pernah disampaikan oleh direktur utama, bukan merupakan tanggung jawab daripada klien kami. Seperti itu. Itu perlu diluruskan. Udah, oke ya. Mas Hamis, support dari keluarga sendiri seperti apa sih dengan untuk melalui kasus ini? Support dari keluarga. Oh, saya dapat support 100% dari mereka pastinya. Ya, tapi juga bukan waktu yang gampang ya buat kita semua. Jadi ya pengen ya selesai tahun ini dan mulai tahun depan dengan ya hal yang positif. Ada merasa kekecewaan nggak sih Mas dengan endorse ini kan harusnya berjalan mulus dan segala macam? Pastinya kita bikin sesuatu yang spesial menurut aku. Cuman sayangnya ada orang yang ya Tricky. yang mungkin bukan satu frekuensi lah sama kita. Jadi ya gitu lah ceritanya. Ini ada salah satu oknum gitu Mas ya. Ya begitu. Ya mungkin sedikit menegaskan bahwa kami memberikan juga ya mungkin pernyataan jangan sampai ada ya di medsos-medsos oknum-oknum ataupun juga ya yang menyampaikan bahwa klien kami berbuat seperti yang kemarin mungkin ditulis banyak bahwa merugikan atau segala macam. Kalau misalnya memang berita itu tidak benar, ya kami berharap jangan mengulangi lagi, karena tadi klien kami sudah menyampaikan bila mana ada statement-statement baik melalui media sosial yang menuduh ataupun mencemarkan nama baik klien kami, ya kita akan memproses secara hukum gitu ya. Jadi kita menegaskan jangan sampai ada berita-berita yang dibuat ataupun disampaikan di media sosial ataupun mungkin di tempat lain yang merugikan nama baik klien kami, karena klien kami adalah juga sebagai korban seperti apa yang disampaikan sama Hamis. Mas Hamis, mungkin ada komunikasi terakhir dengan sosok di balik ini atau gimana Mas? Ada komunikasi terakhir nggak baru-baru ini? Sudah lama enggak. Iya. Oke.